Syahdan, seorang anak perantau berjuang keras untuk pulang ke kampung halaman jelang hari raya tiba. Si buah hati pun terus merengek agar berlebaran di rumah neneknya. Bahkan ia sering menjinjing kardus kosong sambil bermain di teras rumah. Ketika ditanya apa yang dilakukan, ia menjawab, lagi bergaya bawa oleh-oleh buat nenek. Namun sang ayah mengeluh kepada istrinya, aku rindu sama mak, tapi kalau pulang tak bawa oleh-oleh nanti ketahuan kalau kita sedang susah. Nanti mak malah sedih. Akhirnya walau hanya punya uang untuk ongkos, mereka tetap pulang. Sampai di kampung, orang-orang sudah ramai menanti di pinggir jalan menyambut sanak famili dari perantauan. Mereka pun turun dari bis dengan oleh-oleh 2 kardus kosong. Mak yang sudah menanti tersenyum bangga melihat anak, menantu dan cucunya datang. Ia pun menghampiri dan membawa oleh-oleh yang dijinjing oleh anaknya. Seakan tak percaya, ternyata kardus itu ringan. Namun ia tetap membawa di depan orang-orang layaknya berisi sesuatu. Pada malam hari, mereka bercengkrama sambil memijat kaki ibunya. Maaf ya mak, aku belum bisa bawa oleh-oleh. Usaha sedang susah, aku hanya bisa bawa kardus kosong. Kalau sedang susah, kenapa memaksakan diri untuk pulang nak? Jawab si emak. Aku rindu sama mak. Sambil menatap keluar jendela, mak berkata, perasaan rindumu itu oleh-oleh terbaik buat mak. Tak semua orang tua dirindukan oleh anaknya. Banyak orang tua kesepian justru ketika anaknya sudah berhasil. Mak bahagia kau mau pulang ke rumah, sambil memeluk anaknya dengan haru. Melalui kisah tersebut paling tidak ada 3 orang yang selalu merindukan kita. Pertama, orang tua kita. Beruntunglah siapapun yang masih punya kedua orang tua atau ayah apalagi ibu, karena mereka sangat merindukan kita. Mereka sudah terbiasa hidup susah karena kesempitan hidup, dan mereka sanggup melampauinya. Namun jangan siksa mereka dengan kerinduan, sebab mereka hampir tak kuat menjalaninya. Sungguh merugi seseorang yang membersamai keduanya, tetapi ia tidak masuk surga. Orang tua kita yang sudah wafat pun tetap merindukan doa kita dan menziarahi kuburnya. Kedua, anak-anak kita. Betapa bahagia orang tua yang masih dirindukan oleh anak-anaknya. Sebaliknya betapa malang nasib mereka yang tak lagi dirindukan apalagi saat usia senja. Sungguh tidak ada orang tua yang tak merindukan anaknya. Namun tidak sedikit anak yang tidak merindukan, bahkan melupakan orang tuanya. Kita didik anak-anak dengan baik agar mereka taat dan beradab. Sebab ketaatan dan kesyukuran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbuah bakti kepada orang tua walaupun sudah berhasil. Ketiga, anak yatim di sekitar kita. Mereka rindu kasih sayang dan uluran tangan kita. Kiranya jangan ada anak yatim dan duafa di sekitar rumah yang masih kelaparan, tak punya pakaian dan putus sekolahnya. Apalagi mereka menangis dalam kesedihan karena tak punya orang tua yang mengasihinya. Sejatinya, kita peduli bukan hanya pada bulan Ramadan atau Idul Fitri, melainkan juga terus sepanjang waktu. Nabi SAW pernah menjanjikan akan duduk berdampingan di surga dengan orang yang menjaga anak yatim dan duafa. Siapa yang merindukan, maka ia akan dirindukan. Seorang anak yang tak merindukan orang tuanya, maka kelak ia pun tidak akan dirindukan oleh anak-anaknya. Berbaktilah kepada orang tua kita, agar anak-anak kita berbakti kepada kita.